Tapi ketika bunga naik, KPR akan menyesuaikan. Which is di situ kan ada spread yang bank jadi untung, gitu kan. Apalagi bank yang ibaratnya menyalurkan utangnya itu bagus dan lain sebagainya, cash flow-nya bagus dan lain sebagainya. Nah, itu akan untung banyak di situ. Nah, jadi bank-bank yang bisa memanfaatkan seperti itu akan jauh lebih cepat untung dan laporan keuangannya akan lebih bagus dan tentunya price action-nya akan lebih bagus dibandingkan bank-bank yang ibaratnya mungkin masih burning money, ya kan? Kayak dia kasih bunga tinggi buat deposito atau kayak dia masih cari user dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi disitulah apa namanya keuntungannya di bank. Ibaratnya kalau kayak apa namanya angkot, bensin naik, tarifnya naik, bensin turun, tarif nggak turun gitu kan. Bunga bank juga gitu untuk kredit gitu kan. Kalau aku lihat seperti itu, terutama kayak KPR gitu kan. Yang aku tahu ya nggak turun gitu kan ketika ibaratnya suku bunganya turun. Iya. Dan ada potensi suku bunganya juga akan tetap penyesuaian nih. Kayaknya pasti akan tetap naik gitu. Karena Fed-nya sendiri juga bilang nggak akan berhenti. Tapi mungkin tidak seagresif tahun lalu. Karena kalau agresif terus juga bahaya gitu kan. Nah, jadi nggak akan agresif, tapi aku rasa tetap akan naik. Nah, itu akan menguntungkan bank. Terutama bank-bank yang bisa dibilang konvensional ya. Itu yang pasti lebih untung pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan bank-bank digital yang bisa cepat nih ya, adaptif terhadap itu, terus jumlah user base-nya juga banyak dan dia bisa apa ya kayak menggunakannya itu dengan baik, ya dia bisa cepat turn around gitu dan itu akan menarik. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara digital itu kan pasti akan berhubungan dengan apa namanya kerugian gitu kan, bakar duit. Ya kan rugi dulu nih ya, karena kan bisnis baru. Nah, tapi ketika dia berhasil memanfaatkan itu dengan cepat, usernya itu lebih cepat nih gitu kan, ibaratnya kayak kreditnya bagus dan dia lebih cepat cari profit di situ, maka turnaround juga akan lebih cepat. Tentunya pasti price action-nya akan lebih baik gitu loh. Karena turnaround company salah satu cara teman-teman bisa dapat bagger di situ. Dari rugi jadi untung gitu loh. Iya. Kayak gitu. Iya. Oke, berarti selain dilihat potensinya, nanti juga harus di cross check dengan laporan keuangannya di akhir kuartal gitu ya. Bener nggak si bank ini bisa memanfaatkan momentum itu gitu ya? Betul. Cuma kalau mau aman ya udah bank konvensional, itu udah pasti paling aman. Gitu kan. Cuma kita tinggal lihat aja nih penyaluran kredit. Nah, kita tapi yang harus ini jadi notes buat teman-teman kali ya. Jadi penyaluran kreditnya dia kemana? Karena pengalaman aku nih, bank-bank yang penyaluran kreditnya, misalnya kan ada nih bank yang penyaluran kreditnya itu banyak ke bisnis komoditas, terutama batu bara misalnya. Batu baranya lagi lemas gitu. Nah, dia juga akan kena hit juga gitu loh. Nggak bisa untung yang lebih banyak daripada yang kayak penyaluran kreditnya itu ke mungkin masyarakat dan lain sebagainya, bisnis-bisnis yang biasa retail dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Menurut aku seperti itu. Jadi itu ya kita juga harus lihat dia tuh penyaluran kreditnya itu kemana. Paham. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih di kolom komentar dan wajib ditanyakan ini ya, karena saya juga bakal nanya nih. Spill dong Big Bang yang boleh serok di Januari katanya. atau semuanya boleh diserok nih, kan lagi pada koreksi gitu ya. Ini bisa diserok semua atau kita tunggu dulu nih, kita tunggu dulu momentum sell off atau bukan sell off lah ya, momentum jualannya selesai, baru kita serok gitu di Januari. Oke, nah jadi pertama kita kalau secara teknikal ya, kita nggak ada yang pernah bisa nebak yang namanya bottom. Gitu, itu nomor satu. Itu yang teman-teman harus menyadari gitu kan. Kadang kan ada orang kayak mau jadi trader tapi dia pingin nebak bottom terus gitu kan, kayak pingin cuannya ibaratnya paling besar gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa tebak bawah dan juga nggak bisa tebak atas. So cara win-winnya adalah ya udah, kalau misalnya memang kita lihat ini udah disupport, biasanya aku masuk, mungkin test buy dulu. Contoh misalnya kalau emitennya yang aku lihat tuh kemarin tuh BBRI ini udah agak cukup menarik gitu kan, ya udah aku masuk kayak gitu. Nanti kalau misalnya turun lagi masih ada cash yang untuk bisa cicil, let's say seperti itu gitu kan. Nah terus kalau bicara emitennya ya yang menarik itu BBTN tuh menarik karena dia baru selesai reissue ya, dan dia kan
kayak harganya ketahan gitu loh, lama banget. Yang lain udah rally dia ketahan. Menurut aku tuh menarik. Gitu. Kalau teman-teman mau nunggu itu menarik. Gitu. Kemarin Breeze itu juga menarik, sangat menarik gitu. Even aku masih pegang dan aku ikut reissue-nya karena aku tahu ini menarik banget. Cuma sayangnya aku harusnya langsung top up lagi ya, karena dia turun terus gitu. Itu menarik banget. Dia sampai mendekati harga reissue gitu kan. Itu menarik banget. Ibaratnya kayak bank syariah nomor 1 di Indonesia, tapi turun terus gitu tuh menarik banget gitu. Tapi kemarin ya, nah kita lihat lagi nanti. Terus karena syariah maksudnya bisnisnya bagus gitu. Iya. Kemudian selain itu ya Bank BRI ya menurut aku ya, karena dia juga ada action di mana dia gabung sama Pegadaian. Itu ada potensi akan naikin NIM-nya dia. Ya kan? Karena kan jumlah marketnya juga makin besar, nasabahnya makin besar. Nah, itu akan potensial lah. Kayak gitu. Oke. Kalau yang bank-bank digital gimana nih, kok untuk di Januari ya? Ini kita batasin dulu nih konteksnya untuk di Januari. Perlukah kita melirik bank-bank digital kayak Arto, BBYB, mungkin BBHI gitu ya, yang dari tahun 2022 kemarin itu volatilitasnya tinggi. Ya, oke. Nah, jadi bank digital balik lagi yang seperti tadi aku jelasin. Jadi kita harus bank digital ini ibaratnya gini loh. Kita harus benar-benar cari yang memang dia ini apa ya kayak fokus sama bisnisnya gitu. Memang mau maju. Nah, kita harus cek nih. Di mana kita kalau nggak salah tuh mereka pasti akan ada public expose kan. Nah, kita cek aja di situ satu-satu. Terus satu dari sisi jumlah user. Kalau user aktifnya user aktif ya, bukan user download. Kalau aku sih nggak akan lihat user download, karena download aja udah, nggak pakai. Tapi kalau user aktif, dia nasabah aktif dong, gitu kan. Misalnya dia bisa di prospek untuk kredit. Ya, maksudnya ya, bisa di prospek untuk kredit dan lain sebagainya. Terutama untuk kredit dong. Oh, dia aktif lending dan lain sebagainya. Nah, itu akan prospektif. Itu akan bagus. Nah, kita tinggal lihat kayak market cap-nya sekarang berapa. Kayak gitu. Nah, itu PR-nya teman-teman dicek satu-satu. Cuma kalau memang nggak siap untuk volatilitasnya, ya saya menyarankan untuk yang lebih ke arah yang fundamental tadi. Big caps-nya tadi ya, yang bank-bank besar. Kayak gitu. Karena itu lebih pasti, tapi ya balik lagi yang pasti cuannya biasanya lebih kecil daripada yang nggak pasti. Tapi ya lebih nyaman lah. Kayak gitu. Oke. Ya itulah ya, maksudnya makanya saya juga seneng nih kok Alex ngingetin para cuan trooper semua tetap harus diperhatikan ya, dikerjain PR fundamental teknikalnya gitu ya. Diatur sendiri profil risikonya mau masuk di level berapa dan berapa banyaknya gitu ya, karena ini disclaimer on, semua keputusan bertransaksi tetap ada di tangan para cuan troopers ya, supaya semakin hari semakin sadar kita harus ngingetin terus nih kok. Betul, karena banyak orang mau cuan tapi nggak siap rugi gitu. Nah, itu bahaya tuh yang gitu. Iya, benar. Padahal kalau kondisi kayak gini buat kita yang scalper dan trader itu senjatanya salah satunya kan harus berani cut loss juga ya kok ya. Kalau emang kita udah salah entry harus berani terima resiko, ya udah cut loss dulu, mungkin habis itu re-entry atau gimana gitu ya kok. Ya, betul. Oke. Nah, dan untuk para cuan troopers, ini saya udah lihat ada banyak banget yang memberikan komentar dan pertanyaan. Thank you, akan kita jawab satu persatu nanti. Dan buat kamu yang belum daftar dan belum menggunakan aplikasi Spot by Sukor Sekuritas, gampang banget. Cara joinnya adalah melalui ifom.sukorsekuritas.com ataupun tinggal download aja aplikasi Spotnya, nanti bisa mendaftar lewat sana. Tapi kalau kalian nih pengen masuk grupnya Ko Alex, langsung aja DM ke IG-nya Ko Alex ya kok. Oh iya. Nanti saya ada grup untuk belajar bareng lah, misalnya gitu. Nama grupnya apa nih kok? Boleh nggak nih di spill? Ada di IG mungkin atau gimana nih cara join grupnya Ko Alex? Ada di highlightnya IG yang Money Hacks itu ada di situ. Oke, mantap. Jadi buat cuan troopers sisa buka Instagramnya Ko Alex dan juga diklik linknya aja ya yang ada di sana. Yes. Siap. Oke kok. Mantap. Kita
lanjut lagi nih diskusi-diskusi terkait dengan sektoral dulu ya. Memang kita nggak akan bahas detail satu persatu karena ada beberapa sektor nih yang menarik tadi yang udah disebutin oleh Ko Alex. Selain dari banking yang memang harus manfaatin momentum tahun ini, tadi Ko Alex sempat sebut emiten-emiten komoditas sepertinya masih cukup menarik termasuk dengan turunannya, gitu ya Ko ya? Iya, beberapa untuk komoditi itu bisa kita lihat juga gitu. Oke. Yang paling utama yang mana nih dari beberapa komoditas, kan ada batu bara, emas, nikel, kemudian ada koper belakangan ya yang tiba-tiba naik. Ya, jadi gini, untuk komoditi tahun lalu memang bisa dibilang yang win menurut aku adalah coal. Nah, cuma balik lagi ya, kita harus lihat indikator-indikatornya. Tadi kan aku udah bilang, leading indikatornya salah satunya adalah gas. Nah, ketika gas udah agak turun, biasanya sih coal akan mengikuti. Karena kan gas sama coal itu substitusi lah fungsinya dia. Jadi beberapa industri itu kalau lihat kayak gasnya terlalu mahal, dia akan pakai coal. Tapi kalau coalnya kemahalan, dia akan balik ke gas. Gitu kan. Jadi coalnya nggak kepake lagi. Itu satu. Kedua, indikator kedua adalah supply-nya coal itu udah lumayan kencang gitu kan. Jadi ada potensi akan slow demand, terus China juga buka impor dari Australia. Nah, tapi dari berita itu ada dua sisi nih yang kita bisa lihat. Ketika China buka impor, mungkin buat coal jelek, itu berita buruk, makanya coal langsung ARB semua tuh waktu itu kan. Betul. Tapi di satu sisi sebenarnya perusahaan-perusahaan yang ekspor ke China itu bagus karena China mulai reopen beneran gitu loh, serius gitu kan. Dia mau ngejot itunya dia, makanya dia butuh coal lebih banyak. Nah, yang bagus apa? Yang bagus adalah metals, nikel, copper. Tadi kan udah disebutin sama Sidan ya. Jadi nikel, copper itu akan bagus gitu loh. Jadi dan smelter nikel juga akan diuntungkan dengan harga coal yang lebih murah. Tapi ada beberapa yang udah DMO juga sih sama kayak semen gitu. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu akan lebih bagus nih. Ya contoh kalau kayak emitennya kayak MDKA. Makanya mulai rebound kan MDKA-nya gitu kan. Nah, karena dia bermainnya di situ. Nikel, copper, gold itu juga akan oke. Karena gold nih aku lihat dari 2022 udah agak sideways ya. Jadi harusnya dia akan lebih baik gitu kan di tahun ini. Nah, yang punya itu kayak Antam, MDKA gitu kan. Inco, kelihatan kan Inco yang nikel murni itu langsung naik gitu kan. Kenceng banget. Iya, betul. Ya, karena itu ada demand-nya untuk di China itu kan kayak gitu kan. Nah, jadi komoditinya yang bisa dilirik itulah, teman-teman. Memang agak cepet banget. Ya, kayak coal tuh dulu 3 tahun nih, siklikalnya ini kayak setahun doang. Tapi ya belum tentu ya, disclaimer juga ya teman-teman, belum tentu loh. Bisa aja kayak bisa bertahan gitu. Cuma kita lihat yang lagi terdiskon lah gitu kan. Menurut aku metals tadi itu terdiskon, jadi bisa kita manfaatin peluang. Kayak Inco itu udah lumayan naik kan, MDKA, kayak gitu-gitu. Itu untuk komoditi. Yang aku lihat itu ya, untuk komoditi. Oke. Berarti primadonanya ini di tahun 2023 nggak cuman batu bara gitu ya, berarti ya untuk komoditi ya, Ko Alex? Batu bara so far menurut aku hindari dulu ya sementara waktu. Kita justru karena itu tadi. Ya, karena itu tadi aku bilang kan, ada slow demand dan lain sebagainya tadi. Jadi kita lebih fokus yang lebih terdiskon. Dimana nikel, ya kan, copper, gold, gitu ya. Ya, karena kalau kayak nikel sendiri itu ya kelihatan supply-nya itu udah mulai dikit, tapi demand-nya udah mulai naik. Nah, itu kan pasti akan harga akan oke gitu loh.